Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Keparang matur kagem ibu-ibu khususipun jamaah Yasin ingkang kawula hormati lan boten supe ugi kagem masyarakat ingkang kawula hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi suatu kesehatan, keselamatan, baik jasmani kita maupun rohani kita, yang sehingga kita masih bisa bermuajahah silaturahmi dalam acara ngaji bersama. Selawat beserta salam yang senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang memberikan suri tauladan contoh dalam beramal maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah nantinya akan mendapatkan syafaat baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ibu-ibu jamaah Yasin yang saya hormati, untuk kali ini kita bicara masalah Yasin dan tahlil. Jadi surat Yasin ini merupakan firman Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk, pedoman, serta nasihat bimbingan Allah kepada manusia yang iman akan adanya hari pembalasan. Maka dari itu tidak ada larangan kalau Yasin dan tahlil ini dibaca di rumah orang yang sehabis keseripahan atau meninggal. Jadi walaupun Yasin dan tahlil ini dibaca di hari pertama
hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, 100, bahkan 1000, dan sependak sepisan bagi orang yang mati. Nah, ini tidak ada larangannya, bahkan dibaca di mana saja pun boleh, karena surat Yasin ini merupakan petunjuk, pedoman bagi orang yang beriman. Jadi tidak ada alasan kalau ada yang melarang orang yang sudah mati 1 hari, 3 hari, 7 hari, dan seterusnya, kita membaca Yasin dan tahlil itu enggak boleh. Ini tidak ada, karena mau dibaca di mana saja itu boleh, karena dengan membaca Al-Quran surat Yasin ini akan menemukan suatu petunjuk, peringatan, teguran Allah kepada kita manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya hormati, wabil khusus ibu-ibu jamaah Yasin yang saya hormati. Oleh karena itu, mari kita sama-sama baca surat Yasin ayat 12, yang mana di situ a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita manusia bahwa Allah lah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Jadi orang-orang yang sudah mati di dalam kuburan sana itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua perbuatan, baik ucapannya, baik perilakunya, baik yang kita lihat maupun yang kita dengarkan, itu semua dicatat oleh Allah, dicatat, dan bahkan sampai yang kita tinggalkan. Misalnya kita punya harta, punya suatu benda, baik itu tanah, rumah, kendaraan, hewan, dan lain sebagainya, yang sudah ditinggalkan oleh orang yang mati itu tadi, masih juga dicatat di dalam kitab Lauh Mahfuz, yang mana nanti akan diberikan satu balasannya yang sesuai dengan yang kita kerjakan.
artinya cukup jelas sekali bahwa surat Yasin ayat 12 ini merupakan pemberitahuan, nasihat buat kita agar kita dalam setiap langkah, dalam setiap kerja, setiap usaha, setiap ucapan, pendengaran dan penglihatan itu hendaklah hati-hati karena akan dicatat. Jadi pada hari itu ketika manusia semua dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka saat hidup di muka bumi pada saat hidupnya. Nah, jadi diberi balasan, faman ya'mal miskola dzarratin khaira yaroh, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, jadi walaupun sekecil apapun perbuatan kita, perilaku kita, bahkan penglihatan yang kita lakukan, pendengarannya, semua akan diberi balasannya. Dan begitu pula waman ya'mal miskola dzarratin syarra yaroh, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, ini jadi artinya setiap manusia yang kembali ke hadapan Allah, yaitu meninggal dunia, setelah itu dikubur, itu dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, lalu untuk diberi satu balasan. Jadi apa saja yang kita lakukan, yang kita perbuat di muka bumi ini, semua dicatat. Bahkan sampai yang ditinggalkan oleh kita. Nah, ini tadi di ayat 12 surat Yasinnya kan. Nah, yang kemudian semua akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita. Nah, maka inilah hikmahnya kita membaca Al-Quran. Maka wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang mengandung hikmahnya. Hikmahnya kita membaca Al-Quran itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu maka kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi membaca Al-Quran itu boleh di tempat orang yang sedang duka, atau di tempat orang yang ditinggalkan keluarganya, baik di 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, sependak pisan, sependak 2, boleh kita membaca Al-Quran yang berupa surat Yasin. Yang tidak boleh itu kita membaca kemudian pahalanya kita hadiahkan kepada arwah leluhur. Ini yang tidak boleh. Setiap membaca Yasin itu luar biasa, pahalanya sangat besar. Membaca satu ayat itu mendapat 10 pahala. Maka bila kita membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, itu udah 30 pahala.
dari membaca surat Yasin. Dan pahala ini untuk yang membacanya, tidak untuk dihadiahkan kepada orang lain, karena pahala itu tidak bisa dihadiahkan. Maka barang siapa yang melakukannya, yaitu untuk dirinya sendiri. Begitu pula kita mendoakan arwah leluhur kita, saudara kita, tetangga kita dengan cara berjamaah, maka pahala mendoakannya akan mendapat untuk yang ikut mendoakan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 111, di situ wa may yagsib isman fa innama yagsibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakim. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di sini jadi artinya cukup jelas sekali bahwa setiap apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang jahat, yang tercela, yang buruk, yang berdosa, ataupun yang baik, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan, baik yang tersembunyi di dalam hati kita maupun yang nampak. Jadi walaupun lisan kita baik, tutur katanya, perilakunya, tapi kalau hati kita jahat, jelek, maka Allah itu tahu. Dan angan-angan kita pun Allah itu tahu. Maka Allah itu sangat maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah itu kepada manusia, yang baik tetap baik, yang buruk tetaplah buruk. Nah, jadi sekalipun keburukan itu hanya sebatas sebesar zarah, maka akan Allah berikan. Dan begitu pula walau kebaikan itu sekecil biji sawi, Allah pun akan berikan atau tunjukkan. Nah, ini kebijaksanaan Allah itu. Artinya Allah itu maha adil, maha bijaksana. Jadi yang hak tetap hak, yang batil tetaplah batil. Jadi artinya kalau kita pelajari ayat ini, segala sesuatu yang kita perbuat itu sesungguhnya hanyalah untuk diri kita sendiri. Begitu pula kita membaca Yasin, mendoakan para arwah leluhur kita, maka itu akan mendapatkan pahala buat yang membacanya, yang mendoakannya, bukan untuk yang didoakan. Masalah yang didoakan itu sudah di tangan Allah, sebagaimana saat hidupnya. Jika hidupnya beramal ibadahnya baik,
maka Allah akan memberikan kebaikannya yang berupa pahala, yaitu surga. Dan jika saat hidupnya dia melanggar batas hukum Allah dan durhaka kepada Allah, maka mereka itu akan mendapatkan balasannya berupa siksa api neraka. Karena Allah itu tidak akan memberi balasan kecuali apa yang dikerjakan. Setiap manusia yang sudah kembali menghadap kepada Allah, artinya meninggalkan dunia ini, mereka itu sudah punya bekal, yaitu amal ibadah saat hidup di muka bumi ini. Jadi bekalnya itu tergantung kepada apa yang telah kita kerjakan. Artinya di akhirat sana, di kubur sana, tinggal memetik buahnya. Kalau tanamannya baik, merawatnya baik, pasti tumbuhnya pun baik dan buahnya juga baik. Tapi kalau tanamannya buruk, merawatnya buruk, maka buruk pula tumbuhnya dan buahnya juga buruk. Di sini artinya nanti apa yang ada di sana sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan di muka bumi ini. Jadi maka mari kita untuk banyak-banyak beramal ibadah kepada Allah yang baik agar kita mendapatkan suatu balasan yang baik pula. Karena Allah itu tidak akan memberi balasan apa yang tidak kita kerjakan. Jadi kalau kita nggak mengerjakan, ya nggak akan dapat balasannya. Apa yang kita kerjakan, yaitu yang akan diberi balasannya. Maka setiap orang yang sudah pulang ke rahmat Allah, yaitu mati, meninggalkan dunia ini, mereka itu sudah punya bekal, yaitu saat hidupnya. Di situ maka tidak ada seorang pun yang dapat membela atau menolong orang yang sudah meninggal atau meninggalkan dunia ini, karena dia tinggal menerima takdirnya. Jika amal ibadahnya saat hidup di dunianya baik, maka dia pasti akan menerima balasannya kebaikan pula yang berupa surga. Dan jika mereka di saat hidupnya amal ibadahnya buruk, maka dia akan mendapatkan azab siksa api neraka, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'un wala tuqbalu minha safa'atu wala tukhatu minha adlun walahum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ayat ini cukup jelas bahwa Allah mengingatkan kepada kita
agar kita selalu menjaga diri, yaitu dengan banyak ibadah, banyak berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah kiamat atau mati, nah di sana tidak akan ada yang bisa menolongnya, bahkan syafaat dan tebusan atas orang-orang yang hendak menolong itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka itu termasuk sudah punya bekal masing-masing. Maka tinggal menerima, memetik buahnya apa yang dilakukan saat masih hidupnya di dunia ini. Untuk itu, karena kita membaca dan mempelajari Al-Quran ini, tentunya kita harus bisa memahami. Setelah itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah, jauhi perbuatan yang berdosa, yang tercela, yang akhirnya nanti akan mencelakakan diri kita sendiri. Karena sudah jelas bahwa di akhirat sana nanti sudah tidak ada lagi tolong menolong. Nah, artinya cukup jelas bahwa kita mendoakan arwah leluhur yang sudah pulang ke hadapan Allah sana itu merupakan suatu ibadah kepada Allah. Artinya kita yang akan mendapatkan pahalanya. Nah, maka kita mendoa, di samping kita mendoakan, kita juga membaca ayat-ayat Allah dengan tujuan kita membaca, mempelajari, setelah itu memahami, setelah paham barulah kita amalkan. Artinya dengan adanya kita membaca Al-Quran itu, kita akan mendapatkan petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tingkatkan dalam kegiatan Yasin dan tahlil ini secara berjamaah. Kita membaca Yasin, kemudian kita mendoakan arwah leluhur kita, supaya kita termasuk orang yang ahli ibadah, yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena bila kita ingin mengharapkan syafaat pertolongan Allah baik dunia ini maupun akhirat nanti, maka hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara amal ibadah yang baik. Amal itu adalah suatu perbuatan, ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbuatan kita tentunya hendaklah yang baik, yaitu amal ma'ruf, nahi mungkar, perangi kemungkaran, keburukan yang ada pada diri kita. Nah, lakukan satu perbuatan yang ma'ruf, yang baik, yang akan mendatangkan pahala di sisi Allah. Begitu pula ibadah kita, dekatkan diri kita kepada Allah dengan yang ada di dalam
Al-Quran. Kurasa cukup sekian atas ulasan saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.